Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian subuh barokah Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kula tresnani, alhamdulillah mboten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, di suasana yang sejuk di rumah Allah, sejuk dengan ibadah, sejuk dengan majelis ilmu, dan sejuk dengan AC. Alhamdulillah Pak. Saat ini pun kathah nggih masjid-masjid ingkang ber-AC. Nah, niku nikmat ingkang agung sanget. Rene salat niku gembrobyos nggih. Nah, saat ini alhamdulillah napa melih menawi tarawih. Sehingga kesejukan di rumah Allah itu nikmat yang besar. Sejuk hatinya, sejuk badannya, sejuk jasmaninya. Berbeda kalau nanti contohnya di siang hari jam 12 nggak pakai sandal ke jalan besar Pak, asfalan. Pripun raosipun? Panas sih. Akhir-akhir menika memang kita raosaken hawanipun panas. Wingi mendung alhamdulillah. Jawah mboten? Dereng sios nggih. Gremis. Ning masyaallah. Nikmat ingkang ageng sanget. Tiyang ingkang beriman menika anggenipun mengalami kejadian-kejadian di dunia ini, tentunya ingat dengan kejadian yang akan dialami nanti di akhirat. Di antaranya adalah menerima catatan amal yang kemarin telah kita bahas bersama. Ada yang dengan tangan kanan dan ada yang dengan tangan kiri. Orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, mereka itulah orang yang berbahagia. Orang yang akan berbangga dengan isi buku catatan amalnya yang begitu indah, sehingga dia mengatakan kepada manusia untuk membaca, ini loh buku catatan amal saya. Karena dia sudah mempersiapkan dengan baik ketika di dunia. Karena dia yakin nanti akan bertemu dengan Allah, sehingga dia mempersiapkan sebaik-baiknya untuk menerima buku catatan amal dengan sebaik-baiknya. Maka orang tersebut berada di dalam kehidupan yang diridhoi, di surga yang tinggi, buah-buahan yang didekatkan,
dan mereka diberikan kehormatan, diucapkan kepada mereka kulu washrobu, makan minumlah dengan sedap, hani'an bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal yang telah kalian kerjakan di hari-hari lalu ketika di dunia. Adapun orang yang diberikan buku catatan amal dengan tangan kirinya, maka berandai-andai, aduhai alangkah baiknya tidak diberikan saja buku catatan amal ini. Ya, kalau orang sekolah andai saja nggak ada penerimaan rapot, dan dia akan mengetahui bagaimana hisabnya, bahkan dia berandai-andai sebaiknya mati saja, tidak hidup lagi. Ya. Bahkan dia akan berteriak-teriak. Orang yang diberikan buku catatan amalnya dari belakang dengan tangan kiri, maka dia akan berteriak celaka. Maka Bapak Ibu, biar tidak merugi nanti ketika buka rapot buku catatan amal, maka seorang mukmin itu berusaha mengisi hari-harinya dengan istighfar. Karena Rasulullah SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kasiran. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kasiran. Beruntunglah bagi orang yang mendapati di dalam catatan amalnya itu banyak istighfarnya. Jadi setiap istighfar kita itu dicatat oleh Allah dan akan beruntung, akan bahagia, kata Nabi, orang yang buku catatan amalnya penuh dengan apa? Istighfar. Istighfar niku ibadah yang sangat mudah, tapi pahalanya besar. Namun sering banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Jadi membasahi lisan dengan istighfar, dengan berzikir, itu amalan yang mudah, tapi itulah yang menjadikan buku catatan amal ketika dibuka akan terlihat indah. Sehingga pesan Nabi, Pak, kita lihat bagaimana pesan Nabi kepada salah seorang sahabat. Apa pesan Nabi? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jal. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan apa? Zikir kepada Allah. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya berzikir adalah ibadah yang agung, yang mudah dikerjakan, pahalanya besar, dan bisa dikerjakan oleh siapa saja. Sehingga kita dapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling sering beristighfar. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai berzikir kepada Allah. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, sungguh aku beristighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Bapak Ibu pinten istighfaripun sehari? 1000 Pak? Oh, Masya Allah. 100 enten nggih? Atau mungkin cuma 15 niku nggih namung bar salat mawon nggih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kali 5 kali salat nggih. Kenapa Pak Bu kita itu penting untuk selalu beristighfar? Karena kita hidup di zaman ini yang mana seseorang itu sangat-sangat mudah bermaksiat kepada Allah.
baik ketika sedang di rumah maupun di luar rumah. Kenapa demikian? Kalau dahulu nasihatnya adalah sering-sering di rumah, tidak keluar rumah. Tapi sekarang di rumah pun seseorang bisa bermaksiat. Karena seseorang ya punya HP, punya medsos, entah ia bermaksiat dengan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, entah apa yang ia baca, entah apa yang ia komentari. Itulah yang biasanya dilakukan seseorang di media sosial. Terkadang betapa banyak aurat wanita yang terlihat di media sosial. Lama kelamaan hal ini akan menjadi terbiasa. Yang seharusnya kalau seseorang nggak sengaja melihat aurat wanita di medsos, di TV, itu seharusnya astagfirullah, astagfirullah. Tapi sekarang apa, Pak? Karena sudah terbiasa, tidak keluar dari lisan kita istighfar. Oleh karena itu penting bagi setiap mukmin untuk memperbanyak istighfar di zaman sekarang ini, karena merasa betapa mudahnya melakukan dosa di setiap harinya. Jadi ini dahulu orang itu hanya bisa dulu orang itu hanya bisa berbuat dosa jika dia keluar dari rumahnya. Maksudnya adalah orang zaman dulu itu kalau tetap berada di dalam rumahnya maka akan terhindar dari banyak dosa. Ibu-ibu kalau terkadang sudah main ke tetangga ngerumpi sekarang ngerumpinya nggak perlu ke tetangga, Pak, pakai WA Namun di zaman sekarang berbeda. Seseorang di dalam rumah pun tidak bisa terhindar dari berbagai macam dosa. Kenapa? Karena selama seseorang bisa mengakses internet, dia bisa melihat apa yang ingin ia lihat, maka dia pun tidak terluput dari dosa. Maka di zaman sekarang ini sangat-sangat penting sekali sering-sering beristighfar kepada Allah. Di antara hal yang menekankan kenapa kita itu harus memperbanyak beristighfar kepada Allah, sebabnya adalah apa, Pak, Bu? Karena kita menyadari bahwasanya kita tidak mampu bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Nikmat Allah niku banyak sekali yang wajib kita syukuri. Namun kita kurang bersyukur. Nah, kita kurang bersyukur inilah yang harus kita istighfar. Ya Allah, nikmat banyak sekali, tapi kok saya kurang bersyukur. Istighfar. Astagfirullah, nikmat sudah banyak. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan hikmah seseorang keluar dari kamar mandi, keluar dari toilet, mengucapkan apa, Mak? Ghufranaka. Artinya apa? Ampunilah aku, atau aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Apa, Pak, hikmahnya? Hikmahnya adalah seseorang ketika mengeluarkan kotoran dari tubuhnya, niku nikmat mboten? Nikmat yang luar biasa. Coba bayangkan orang nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang angin, Pak, teng rumah sakit Intinya jika kotoran tersebut masih tetap tinggal di dalam tubuhnya, akan menimbulkan berbagai penyakit, masalah. Sehingga seseorang sadar bahwasanya di antara sekian banyak nikmat Allah adalah Allah membersihkan tubuhnya dari kotoran.
dan dia sadar bahwa dia kurang mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut, sehingga akhirnya dia ketika keluar dari kamar mandi pun istighfar, ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, yang kita jika ingin menghitungnya tidak akan mampu. Maka hal ini menekankan kepada kita untuk memperbanyak istighfar, karena kurang bisa mensyukuri nikmat. Di antara juga yang menekankan kenapa seseorang itu harus memperbanyak istighfar, karena kita menyadari tidak bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, menyadari banyak kekurangan dalam ibadah kita, dalam sholat kita. Siapa di antara kita yang bisa sholat dengan khusyuk yang luar biasa? Siapa di antara kita yang bisa sholat dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam? Tentu kita menyadari sholat kita masih banyak kekurangannya di sana di sini. Oleh karena itu, orang-orang soleh terdahulu telah mencontohkan bahwasanya di penghujung ibadah mereka selalu beristighfar, sehingga kita setiap selesai sholat langsung istighfar. Kita sholat Pak Bungi, kita tidak beristighfar setelah maksiat, tapi ini setelah ibadah. Kenapa? Karena kita belum mampu untuk sholat sebagaimana sholat yang Allah kehendaki. Bukankah kita ketika baru takbir saja, tapi pikiran kita sudah terbang kemana-mana Pak? Allahu Akbar tadi subuh kau yang Car Free Day ora yo? Kau tuku apa neng Car Free Day malah bahas neng Car Free Day goes nggih mboten nggih. Maka kita dianjurkan nggih untuk banyak istighfar setelah sholat. Setelah ibadah itu istighfar. Kita lihat orang-orang soleh setelah sholat malam mereka beristighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah, beristighfar, menutup tahajud mereka dengan istighfar. Dalam ayat lain, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur. Siapa Pak yang beristighfar ini? Siapa mereka? Yang beristighfar ini adalah mereka yang siang harinya bersedekah, yang malam harinya sholat malam, dan mereka tutup sholat malam mereka dengan beristighfar kepada Allah. Lihatlah mereka istighfar karena mereka tidak ujub dan bangga dengan ibadah yang mereka lakukan. Mereka sadar bahwa ibadah mereka banyak penuh dengan kekurangan. Salat malam. Kita lihat haji. Orang-orang yang haji, Allah menyuruh mereka ketika hendak meninggalkan padang Arafah untuk beristighfar. Wastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat Pak, orang yang haji yang telah mengorbankan apa? Hartanya, biayanya, mereka mengorbankan tenaga, letih, capek. Bahkan ketika di padang Arafah niku kan diterik matahari, mereka berdoa di padang Arafah. Dan sebelum meninggalkan padang Arafah, mereka diperintahkan untuk apa? Beristighfar. Haji.
Bahkan di penghujung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di penghujung dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, setelah beliau berdakwah kurang lebih 23 tahun, yang mana Rasulullah itu menggunakan waktunya, seluruh waktunya untuk Allah. Tidaklah Rasulullah SAW itu berdiri, bergerak, duduk, berkata, apapun yang beliau lakukan itu adalah karena Allah. Dan dakwah beliau pun meraih keberhasilan. Akan tetapi kita lihat firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah secara berbondong-bondong. Napa Pak? Akhirnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di penghujung akhir hayat beliau, selama 23 tahun berdakwah, Allah memerintahkan untuk menutup dengan memperbanyak tasbih, dengan menyebut nama Rabbmu, memuji nama Rabbmu, wastaghfir, dan minta ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia Allah Maha Penerima Taubat. Sehingga setelah turun ayat ini, maka Nabi alaihi salatu wassalam setiap kali rukuk dan sujud, beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Bapak Ibu nek menawi rukuk sujud mau doa apa? Niki nggih. Salah satunya nggih. Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, segala puji bagimu. Allahumma firli. Bahkan Nabi ketika duduk di antara dua sujud juga berdoa, Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Jadi bukan berarti kalau rukuknya subhana rabbiyal azim, nah ini golongannya ini. Kalau napa? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli berarti golongan ini. Betul nggih? Atau mungkin kalau istiftahnya napa? Allahumma ba'id baini, ya berarti ini ormasnya ini. Allahu akbar kabir, ormasnya ini. Betul nggih? Tapi silahkan monggo Pak. Jadi kadang-kadang ini, kadang-kadang itu semuanya sunnah. Nggih. Iftitahnya, doa iftitahnya bisa apa? Ya, bisa Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id baini atau yang lainnya. Jadi inilah Bapak Ibu, Nabi saja memperbanyak istighfar nih dalam salat-salat beliau di akhir-akhir hidup beliau. Inilah yang membuat kita harus sering-sering beristighfar kepada Allah, karena kita sering melakukan dosa, karena kita tidak pandai bersyukur, karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasannya ibadah salat itu, ibadah salat dari awal sampai akhir isinya adalah apa? Istighfar. Coba kita kalau mengawali salat, kan yang kita baca apa Pak? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku
sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian putih yang disucikan dari kotoran. Allahumma ksilni, Allahumma ksil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air salju dan es yang dingin. Ini kan istighfar nih Pak. Kita mohon kesalahan dihapus, itu kan apa? Istighfar. Sholat dimulai dengan apa? Istighfar. Terus ruku, sujudnya juga baca doa tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbik firli, atau Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Istighfar. Kemudian di penghujung sholat juga Nabi mengajarkan apa? Kita doa di penghujung sholat sebelum salam nih. Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang lama dan yang baru, yang tersembunyi dan yang nyata. Dan lebih dari itu Pak, setelah sholat langsung istighfar. Ini menunjukkan sholat itu dari awal sampai akhir apa? Istighfar. Sehingga istighfar adalah zikir yang sangat agung. Saking agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Diperintahkan beristighfar untuk kaum mukminin. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa-dosa orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Sehingga saking agungnya istighfar ini, malaikat pun berdoa Pak untuk kaum mukminin. Apa Pak doanya malaikat? Nih, malaikat itu juga mengistighfarkan untuk kita nih. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Malaikat-malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka itu ternyata apa Pak? Bertasbih dengan memuji Tuhannya. Wa yu'minuna bihi, dan beriman kepadanya, beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladina amanu, dan ternyata mereka malaikat pemikul arsy dan juga malaikat yang berada di sekelilingnya itu ternyata mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladina amanu, maka berilah ampun kepada orang-orang yang beriman. Faghfir lilladina tabu, berikanlah ampun kepada orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka. Apa Pak doanya? Yang pertama adalah berikanlah ampun kepada orang-orang yang bertobat kepadamu dan mengikuti jalanmu, mengikuti agamamu. Waqihim adabal jahim, dan pelihara mereka dari adab yang menyala-nyala. Sehingga apa Pak Bu, kesimpulanipun
kita berusaha untuk tidak malas beristighfar, membasahi lisan kita dengan istighfar. Pertanyaan ini pun, apa sih susahnya Pak? Sambil jalan kita istighfar. Apa susahnya sambil naik motor istighfar? Apa susahnya sambil nunggu antrian istighfar? Sangat mudah. Sungguh rugi Pak Bu, merugi apabila waktu berjalan sementara kita hanya bisa bengong. Bengong ini mboten lawan nih. Bengong lamun istighfar nggih mboten. Nggih. Lisan kita tidak basah dengan istighfar, akhirnya waktu itu terbuang sia-sia. Nek nemung bengong ngelamun niku naminipun waktunya terbuang sia-sia. Sehingga Bapak Ibu nggih, yang menjadi motivasi kita adalah istighfar itu mendatangkan faedah yang banyak di dunia dan di akhirat. Di antaranya kalau kita ingin dimudahkan segala urusannya oleh Allah, perbanyak istighfar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin wa la rufi'a bala' illa bitaubah." Tidaklah datang musibah, bencana karena dosa, dan tidaklah musibah itu terangkat kecuali dengan taubat, dengan istighfar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasakan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, maka saatnya langsung saja istighfar. Karena perasaan tersebut yang menimpa seseorang itu pasti karena dosa-dosanya. Ketika apa? Gelisah, takut, khawatir. Dan terkadang apa? Ya, kita tahu bahwasannya ya, itu adalah karena sebab-sebab dosa, maka kita pun segera membasahi lisan ini dengan beristighfar. Intinya terlalu banyak nih faedah istighfar, dan juga bisa mengangkat derajat kita, derajat seseorang nanti ketika di surga. Karena ada orang tua yang kaget Pak, ada orang tua yang kaget dalam hadis, inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah fayaqul anna hada. Sesungguhnya akan ada seseorang yang diangkat derajatnya tinggi di surga. Lalu orang tersebut, kok bisa ya Allah? Bagaimana bisa terjadi? Mungkin dia merasa amalannya biasa-biasa di dunia Pak, sholat sunnahnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa mungkin. Lalu dijawab, bistighfari wala dikalaka. Kamu itu diangkat derajatmu di surga karena anakmu di dunia rajin beristighfar untukmu, rajin memohonkan ampun untukmu. Maka dengan istighfar ini seseorang akan dikikis dosanya dan akan ditinggikan derajatnya di surga. Sehingga Bapak Ibu ngaten nggih, jadi untuk catatan amal nanti biar beruntung nggih, biar terlihat indah, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah, kita memohon taufik dan kemudahan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menggerakkan lisan kita ini untuk beristighfar. Wallahu taala a'lam bishawab. Katanya Bapak Ibu, ingkang kita bahas ing kesempatan dalu punika, kesempatan subuh barokah menika, wonten pertanyaan mboten? Monggo Ibu, mohon pertanyaan monggo. Bapak, monggo.
Oke, menawi mboten wonten, kita tutup nggih. Kita tutup pengaosan ing kesempatan dalu punika. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.